hadir di sini. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk semua kita dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Kita kembali bertemu dalam hari yang baru yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita. Dan saya percaya hari ini kita akan mengalami pekerjaan daripada kuasa Roh Kudus, berkat-berkat dan tuntunan daripada Tuhan sendiri. Oleh karena itu saudara, saya mengundang kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan kita, menuntun kita dan membimbing kita. Secara khusus karena pada minggu ini kita akan memperingati kembali Pentakosta. Oleh karena itu mari sama-sama bersama dengan saya kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang kelima, ayat yang keenam, dan kemudian kita baca ayat yang ke-12 dan 13. Saya akan bacakannya bagi setiap kita. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ayat 12, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara-saudara, ayat-ayat ini menceritakan bagaimana Roh Kudus dicurahkan pada momen Pentakosta. Semua orang Yahudi yang saleh dikatakan mereka berkumpul di Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Dan 120 murid Tuhan Yesus atas perintah Tuhan, mereka juga berkumpul di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa. Dan kemudian Roh Kudus dicurahkan. Semua orang melihat, semua orang mendengar ada tanda-tanda yang terjadi. Mereka melihat lidah api yang turun di atas kepala 120 orang murid, dan mereka mendengar bagaimana semua mereka itu berbahasa roh dengan bahasa-bahasa yang mereka kenal. Saudara, ini fenomena yang pertama, ini peristiwa yang pertama, dan itu mulai memunculkan berbagai macam tanggapan, reaksi, dan respon orang yang melihatnya. Nah saudara, dari tanggapan ini, dari respon ini, kita akan melihat bahwa pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat dan luar biasa itu tergantung dari bagaimana kita menyikapinya, bagaimana respon kita terhadap karya Roh Kudus. Respon kita benar, maka Roh Kudus akan bekerja dengan leluasa dalam kehidupan kita. Respon kita salah, maka itu menghalangi kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Lalu saudara-saudara, respon apa saja? Respon yang salah, respon yang benar terhadap karya Roh Kudus. Yang pertama adalah respon yang menolak secara langsung daripada pekerjaan Roh Kudus. Saudara, kalau kita bisa melihat di sini dikatakan ada orang-orang yang menyindir karya daripada Roh Kudus tersebut. Mereka mengatakan bahwa ini karena mereka mabuk oleh anggur. Jadi pekerjaan Roh Kudus mereka nilai itu adalah karena mabuk oleh anggur. Dan saudara, kita tidak perlu heran dengan respon yang salah seperti ini, ya. Karena penolakan secara langsung itu sudah muncul sejak Tuhan Yesus melayani. Kalau kita membaca dalam kitab Injil, di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus melakukan berbagai macam mujizat. Lalu muncul penolakan secara langsung. Orang Farisi mengatakan bahwa Tuhan Yesus melakukan mujizat dengan bantuan penghulu setan. Artinya mereka menolak secara langsung, mereka tidak menerima. Dan jangan heran saudara-saudara, bahkan sampai hari ini selalu saja ada orang-orang yang menolak secara langsung karya Roh Kudus. Mereka mengatakan bahwa itu adalah pekerjaan daripada roh jahat. Mereka mengatakan bahwa karya Roh Kudus sudah selesai dengan sempurna pada waktu Pentakosta dan tidak terjadi lagi pada hari-hari ini. Jadi kalau ada tanda yang seperti itu muncul, maka itu adalah karya daripada roh jahat. Mereka melihat orang Kristen berbahasa roh lalu berkata, itu karya roh jahat yang meniru-niru pekerjaan Roh Kudus. Saudara-saudara, penolakan ini terjadi karena mereka tidak memahami apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Menolak secara langsung. Tetapi saya mau mengingatkan saudara-saudara, lebih daripada penolakan secara langsung yang menghalangi karya Roh Kudus, kita harus mewaspadai penolakan tidak langsung yang justru muncul bukan dari luar, tetapi dari dalam diri kita sebagai orang percaya. Apa yang saya masukkan dengan penolakan tidak langsung? Yaitu sikap dan respon kita pada saat Roh Kudus bekerja. Apa saja? Yang pertama adalah perasaan ragu-ragu. Saudara, ada banyak orang yang ragu-ragu dan bimbang ketika mereka menerima kuasa Roh Kudus. Mereka berkata, apakah benar Roh Kudus akan melawat saya? Bagaimana caranya Roh Kudus melawat saya?
keraguan-raguan muncul di dalam diri mereka. Padahal Roh Kudus siap untuk melawat mereka. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang ragu-ragu maka tidak akan menerima apapun. Orang yang bimbang hatinya tidak akan menerima apapun. Ragu-ragu. Yang kedua adalah perasaan takut. Rasa takut, saudara-saudara. Beberapa orang menyampaikan bahwa mereka takut dengan konsekuensi atau dampak apabila Roh Kudus bekerja dengan cara yang mereka tidak pahami. Jadi mereka mengakui bahwa sebenarnya Roh Kudus sudah siap melawat mereka, mereka bisa merasakannya. Tetapi kemudian muncul pemikiran, aduh, apa yang akan terjadi? Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi dan membuat mereka takut, saudara-saudara. Yang ketiga adalah perasaan malu. Ya, beberapa orang mengatakan, saya malu kalau Roh Kudus melawat saya, lalu orang lain akan melihat apa yang akan terjadi. Jadi dia malu dengan efek daripada Roh Kudus akan melawat kehidupannya. Sehingga didorong oleh rasa malu, dia menahan diri dan menolak karya daripada Roh Kudus. Inilah respon negatif yang saya sebut sebagai penolakan secara tidak langsung. Saudara, saya mau katakan sekali lagi bahwa Tuhan Yesus rindu untuk melawat setiap kita. Yang perlu kita lakukan adalah memberikan respon yang benar. Hilangkan rasa takut, hilangkan rasa ragu, hilangkan rasa malu. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus membuka diri kita terhadap kebenaran firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, dan mempersiapkan hati kita. Ketika Roh Kudus melawat kita, kita pasrah diri kepada kehendak Tuhan dan mengatakan, saya percaya Engkau melakukan yang terbaik dalam kehidupanku. Engkau sementara sedang bekerja melakukan yang terbaik dalam kehidupanku. Hanya dengan memberikan respon yang tepat, yang benar, disitulah Roh Kudus akan bekerja dengan bebas untuk melawat kita dan membaptis setiap kita. Dia siap, saudara, untuk melawat kita. Pertanyaannya tergantung bagaimana respon dan sikap hati kita. Sebagaimana dikatakan dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya, dia berkata, aku berdiri di muka pintu hatimu, dan aku mengetuk pintu hatimu. Dan barang siapa yang membuka hatinya untuk kehadiranku, maka aku akan datang dan bersekutu dengan dia. Roh Kudus siap melawat setiap kita. Roh Kudus mau menjamah hati setiap kita. Relakan hati kita, saudara-saudara. Singkirkan rasa takut, rasa ragu, rasa malu. Terima dengan dia, kasihi dia. Maka Roh Kudus akan bekerja dengan nyata dalam seluruh kehidupan kita. Selamat menantikan pencurahan daripada Roh Kudus. Selamat menantikan pembaptisan daripada Roh Kudus yang siap untuk mengubahkan seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh